Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi ya. Kita mau gali lebih dalam bab 10 dari kuliahnya Napoleon Hill tentang filosofi sukses. Fokus kita kali ini itu visi kreatif. Iya, betul. Sumbernya jelas ya dari bab ini sendiri yang ngebahas soal kekuatan imajinasi tingkat tinggi itu. Nah, misi kita hari ini simple aja. Kita bedah bareng apa sih visi kreatif itu? Kenapa kok ini penting banget, beda dari imajinasi biasa, terus gimana caranya Anda bisa mulai ya ngembangin ini? Katanya sih ini kunci pembeda jenius sama yang biasa-biasa aja. Tepat sekali. Dan ini lebih dari sekedar mikirin ide loh. Bab ini bilang, visi kreatif itu semacam kemampuan buat menilai masa depan, tapi dasarnya dari masa lalu. Tapi dia bisa melampaui batasan-batasan yang mungkin dilihat sama imajinasi biasa. Kayak ada koneksi ke sesuatu yang lebih dalam gitu. Entah itu semangat atau yang Hill sebut kecerdasan tak terbatas. Menarik sih ini. Mari kita coba gali ya. Oke, coba kita bedah bedanya deh. Di sumber kita kan dijelasin ya, kalau imajinasi biasa itu pakainya logika, pengalaman gitu kan. Seringnya ya sadar ada batasan. Tapi kalau visi kreatif, Nah, itu dia. Hill menggambarkannya sebagai kekuatan yang melampaui, bahkan kadang kayak nggak peduli gitu sama batasan demi capai tujuan. Makanya dia bilang ini sumber kejeniusan. Kenapa ya bedanya ini krusial banget menurut dia? Karena ya itu tadi. Visi kreatif inilah yang katanya bisa mendorong terobosan yang benar-benar baru. Dan yang penting nih, ini bukan kayak bakat misterius yang cuma dipunya sedikit orang, bukan. Oh bukan ya? Bukan. Bab ini jelas banget bilang kalau visi kreatif itu bisa dikembangkan, bisa dilatih. Syaratnya, ya ada kemauan tulus buat kerja keras, sama punya motif yang jelas. Misalnya, komitmen buat selalu ngasih lebih gitu. Itu yang jadi pendorongnya. Jadi ada usahanya ya? Harus. Dan ini relevan nggak cuma buat pemimpin besar loh, tapi buat pencapaian pribadi Anda juga. Sangat relevan malah. Oke. Nah, sumber ini juga ngebedain dua jenis imajinasi kan ya. Ada imajinasi sintetis, ini yang kayaknya paling sering kita pakai ya. Gabungin ide atau konsep yang udah ada jadi susunan baru. Betul sekali. Kebanyakan inovasi sehari-hari ya datangnya dari situ. Itu fondasi penting, nggak bisa disepelekan juga. Iya. Tapi, ada lagi yang kedua, imajinasi kreatif. Nah, ini yang nyambungnya langsung ke visi kreatif tadi. Hill jelasin sumbernya ini dari pikiran bawah sadar kita. Jadi semacam media gitu, buat nerima ide-ide atau wawasan baru lewat apa yang dia sebut indera keenam. Ya, mungkin kita bisa pahami sebagai intuisi yang dalam lah, atau koneksi ke wawasan yang lebih tinggi. Indra keenam, intuisi ya? Kurang lebih gitu. Dan ini erat banget kaitannya sama keyakinan, faith, dan koneksi ke kecerdasan tak terbatas yang tadi kita sebut. Oke. Jadi kalau ini bisa dikembangin, gimana caranya? Langkah praktisnya apa aja nih yang disaranin Hill? Biar nggak teori aja, tapi beneran bisa kita lakuin gitu. Ada beberapa kunci penting di bab ini. Pertama, Hill nyaranin buat berdamai dulu sama hati nurani. Berdamai dengan hati nurani. Maksudnya gimana tuh? Iya, semacam mencapai kedamaian batin gitu. Itu dianggap langkah awal buat ngebuka saluran kreativitas. Terus, penting juga buat bangun kemandirian, self-reliance, yang lebih gede. Percaya sama kemampuan diri sendiri. Oke, jadi kedamaian internal terus percaya diri. Itu dasarnya ya. Apalagi, ada disebut juga soal punya tujuan utama yang pasti dalam hidup. Iya, itu penting banget. Sama menjaga pikiran tetap fokus ke tujuan itu. Kenapa fokus ini bisa ngejauhin takut atau ragu katanya? Nah, menurut Hill, pikiran yang fokus ke tujuan positif itu nggak ngasih ruang buat emosi negatif kayak takut dan ragu buat tumbuh. Kayak gelas diisi air penuh nggak ada tempat buat udara masuk, gitu analoginya. Masuk akal. Iya kan? Selain itu, ditekankan juga pentingnya benar-benar kenal diri sendiri. Anda itu siapa? Maunya apa sih sebenarnya? Terus nilai apa yang Anda kasih sebagai imbalannya? Harus jelas itu. Dan satu lagi nih, kebiasaan yang di-highlight juga. Jam hening atau silent hour. Waktu buat diam, dengerin suara dari dalam. Ini gimana spesifiknya bisa bantu nemuin visi kreatif? Jam hening ini, kata Hill, itu waktu di mana kita sengaja nenangin pikiran sadar kita. Tujuannya buat ngasih ruang ke pikiran bawah sadar sama intuisi. Indra keenam tadi buat ngomong.
Oh, jadi aktif mendengarkan ya? Iya, ini latihan aktif buat nyambung ke sumber ide-ide kreatif sama wawasan yang lebih dalam itu. Bukan cuma rileks pasif, tapi beneran dengerin secara aktif. Oke, jadi visi kreatif ini yang bikin tokoh-tokoh kayak penanda tangan deklarasi kemerdekaan atau penemu-penemu ilmiah yang disebut di teks itu bisa ngelihat lebih jauh dari realitas saat itu ya. Mereka nggak kejebak sama apa yang ada. Tepat. Sumber ini juga nekenin ya kalau imajinasi, terutama yang kreatif ini, kalau digabung sama kerja keras, wah nilai usahanya itu bisa jadi tak terbatas. Iya, dan perlu diingat mekanismenya gimana. Pikiran bawah sadar kita, menurut Hill, itu bakal nangkep ide atau tujuan yang kita pegang terus-menerus di pikiran sadar. Apalagi kalau didukung sama emosi kuat, kayak keyakinan tadi. Nah, si pikiran bawah sadar ini terus kerja tanpa henti buat mewujudkannya. Jadi, visi kreatif itu intinya cara kita secara sadar manfaatin dan ngarahin proses alami ini. Kita ikut aktif dalam penciptaan. Jadi kalau kita rangkum nih ya, visi kreatif itu bukan sihir atau kemampuan mistis gitu ya, tapi lebih ke sebuah keterampilan, bisa diasah. Kemampuan buat ngelihat lebih dari yang kelihatan mata, pakai intuisi, pakai wawasan yang lebih dalam, buat raih tujuan-tujuan besar. Betul sekali. Intinya soal penggunaan pikiran yang fokus dan terhubung secara sadar. Gitu ya? Yap, tepat. Penggunaan pikiran yang terarah. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan ini deh. Teks tadi kan bilang, visi kreatif itu menilai masa depan berdasarkan masa lalu. Ini menarik banget. Gimana caranya Anda bisa pakai pengalaman Anda sendiri, entah itu gagal atau sukses di masa lalu, tapi bukan sebagai beban yang ngebatasi, tapi malah jadi bensin buat visi kreatif Anda ke depan. Kira-kira, wawasan spesifik apa dari perjalanan Anda selama ini yang mungkin bisa bantu Anda ngelihat kemungkinan baru, yang mungkin dulu nggak pernah kepikiran sama sekali buat masa depan Anda? Coba direnungkan.